belum aktif, boleh disampaikan ke HICSO agar segera diproses ke KPPN untuk pengaktifan user maupun reset password. Begitu juga untuk pengajuan user baru ya Bapak Ibu. Segera diajukan ya agar segera diproses, mengingat pemrosesan gaji kita akan dimulai tanggal 19 nanti. Oke. Kalau kita sudah memilih data-data pegawainya, pegawai PPNPN yang akan menerima pembayaran, bisa kita langsung pilih simpan untuk menyimpan semua data pegawai yang akan menerima pembayaran. Kalau misalnya sudah simpan dan proses penyimpanan sudah berhasil, statusnya akan berubah menjadi selesai. Dipastikan ya untuk setiap statusnya, kalau misalnya ada penolakan, biasanya penolakan itu akan muncul Excel. Di kolom aksinya ini akan muncul data Excel, boleh diunduh. Boleh diunduh, di situ bisa dilihat penolakannya terkait apa. Dan segera dilakukan perbaikan mengenai penolakannya. Misalnya belum merekam UMK, silakan melakukan perekaman UMK pada menu input data. Atau belum merekam data kawin, boleh di-input juga di bagian input data. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bisa untuk sih. penolakannya bisa Mana gitu? langsung Langsung aja ya. diidentifikasi. Enggak OTP-nya aja. Tinggal OTP. Kalau misalnya pembuatan DPP kita sudah berhasil, kita dapat melakukan pengecekan dengan mencetak laporan DPP kita. Nah, untuk mencetak laporan DPP, Bapak Ibu bisa memilih menu laporan, kemudian menu cetak atau rekap DPP detail. Seperti tampilan di layar ya. Nah, kalau misalnya sudah mencetak DPP, kemudian sudah sesuai, kita akan mengajukan permohonan agar di-approve oleh PPK. Nah, untuk approve oleh PPK, Bapak Ibu bisa login pada user digit PPK, kemudian pilih pembayaran PPNPR. Nah, untuk bagaimana proses meng-approve-nya? Nah, untuk tampilan beranda di user PPK seperti di layar. Bisa dilihat. Nah, yang perlu Bapak Ibu cek itu adalah tanggal gajinya, nomor gajinya, begitu juga dengan statusnya. Dipastikan selesai. Kalau misalnya statusnya belum selesai, itu tidak akan bisa di-approve. Nah, kalau misalnya sudah sesuai ya, data-datanya sudah sesuai dan memenuhi ketentuan, PPK dapat approve dengan memilih tanda centang. Dalam hal PPK menemukan ada kesalahan perhitungan, PPK dapat menolak dengan memilih tanda silang. Berikut kami tampilkan ya. Apa tindak lanjut misalnya kalau sudah disetujui dan tidak disetujui. Nah, kalau misalnya PPK menyetujui, PPK akan tekan tombol centang, kemudian statusnya akan berubah menjadi berhasil pengujian PPK. Tadi kan sebelumnya baru selesai ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya berhasil akan berubah menjadi berhasil pengujian PPK. Nah, kalau misalnya PPK-nya tidak menyetujui karena ada kesalahan dalam perhitungan, bisa dipilih tidak setuju dengan dengan memilih tanda silang. Kemudian kalau misalnya PPK sudah menolak, PPK bisa logout dan login kembali pada user operator. Operator dapat melakukan penghapusan DPP, kemudian membuat DPP baru. Dan untuk tindak lanjut selanjutnya, bisa melakukan sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan ya Bapak Ibu untuk membuat DPP barunya. Oke, kalau misalnya pengujian datanya sudah berhasil di user PPK, bagaimana prosedur selanjutnya? Operator tetap login di usernya, operator kembali login di usernya, dan tampilan pada user operator seperti di layar. Ada tombol seperti pesawat dan tombol hapus. Nah, kalau untuk menghapus tadi kalau misalnya tertolak itu tombolnya ya seperti tombol tempat sampah ya Bapak Ibu.
Kalau misalnya sudah selesai di uji PPK, maka operator bisa mengirimkan data ke KPPN untuk disetujui. Nah, pengirimannya dapat dilakukan dengan memilih tombol bertanda kertas. Kalau misalnya sudah selesai, statusnya akan berubah menjadi kirim gaji ke KPPN. Kalau misalnya sudah kirim gaji ke KPPN, Bapak Ibu operator dapat mengonfirmasi ke KPPN untuk KPPN melakukan persetujuan. Nah, untuk mengonfirmasi dapat dilakukan melalui WhatsApp CSO ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya permohonan data sudah disetujui oleh KPPN dan sudah diverifikasi, Bapak Ibu operator bisa login di user operator komitmen dan melakukan import data gaji, kemudian membuat SPP pada operator pembayaran. Dalam hal terdapat pegawai baru pada pembayaran PPNPN, Bapak Ibu dapat mengimport terlebih dahulu data pegawai, kemudian data gajinya. Kalau misalnya tidak ada pembaruan untuk data pegawainya, maka tidak perlu dilakukan, hanya import data gaji. Untuk pembuatan SPP sama seperti biasanya ya Bapak Ibu, dari pembuatan SPP operator pembayaran, kemudian disetujui oleh PPK, kemudian melanjutkan di PPSPM. Oke, mungkin untuk pemaparan materi dan penggunaan aplikasi PPNPN Web demikian. Jika ada pertanyaan, kami persilakan kepada Bapak Ibu dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Aprina. Selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Oh, ternyata sudah ada yang raise hand. Bapak Marianto. Ya, terima kasih Mbak. Saya tadi memang terlambat masuk, cuman ada yang perlu saya tanyakan itu, apabila terjadi penggantian PPK, macam mana prosedurnya, Mbak? Karena tadi saya buka akun yang saya punya dulu, masih yang terdaftar itu di Satker saya udah berpindah ke Satker baru gitu. Nah, mungkin itu aja dulu, Mbak. Baik. Bisa langsung dijawab, Saudari Aprina. Baik, kalau misalnya ada perubahan pada user PPK, Bapak bisa mengajukan kembali untuk format pengajuan operator dan PPK dengan satker baru, kemudian dikirimkan ke KPPN melalui HCSO ya Pak, agar kami update untuk data satkernya. Sehingga nanti Bapak bisa coba login untuk data satkernya sudah terganti. Begitu ya Pak? Mungkin boleh langsung diproses ya Pak untuk pembuatan suratnya agar bisa kami tindak lanjuti sekarang sembari kami berkoordinasi. Baik Mbak, makasih. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk kode Satker 40568. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Kami mau bertanya mengenai untuk aplikasi yang sekarang ini memang belum bisa kita praktekkan ya. Karena saya coba untuk cetak pun juga buat DPP pun tadi masih belum bisa. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Setelah kami konfirmasi ke kantor pusat ya Ibu, memang aplikasi PPNPN non-pilotingnya masih belum bisa digunakan. Jadi hanya nanti serempak bisa digunakan di tanggal 19. Nanti bisa dicoba di tanggal 19 ya Ibu. Kalau misalnya di tanggal 19 juga masih tidak bisa, mohon konfirmasi ke kami agar kami lakukan pengecekan ulang ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, selanjutnya Bapak Heri, Poltekkes Riau. Tanggal 9, 12.
Heri? Oh, sepertinya Bapak Heri tidak ada. Langsung saja dilanjutkan oleh Bapak Marvi Andika. Pak Heri udah. Iya, Mbak. Saya ada beberapa pertanyaan. Baik, Bapak, silakan. Untuk pertanyaan pertama itu mengenai user. Apakah untuk user operator bisa lebih dari satu? Nah, kalau lebih berarti kan kalau boleh lebih dari satu. Karena kita sudah ada user PPK sama user operator. Nah, di sini untuk user operator apakah boleh lebih dari satu? Untuk pertanyaan kedua, itu ada input RUH UMK. Nah, jadi di kita itu kan, Mbak, ada PPNPN yang di wilayah kerja kita itu kan Riau, Sumbar, Kepri gitu ya. Nah, jadi untuk gaji PPNPN di Sumbar dan di Kepri, Batam, di tepatnya, itu gajinya ternyata di bawah UMK. Nah, terkait itu apakah bagaimana solusinya? Apakah kita bisa input UMK yang di wilayah Sumbar dan di wilayah Kepri? Jadi ada 3 UMK gitu. Menyesuaikan ini terkait potongan sih sebenarnya BPJS. Saya kira itu aja. Pertanyaannya cuma 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, Mbak. Baik, cek. Baik, terima kasih. Baik. Izin. Masih, Mbak. Baik. Masih. Baik, Mantap baik. Terima suaranya, kasih Mbak. untuk konfirmasinya. Nah, untuk penggunaan operator itu hanya bisa digunakan satu operator untuk satu satker. Berbeda halnya jika dalam satu satker itu memiliki beberapa anak satker ya, Pak. Kalau misalnya memiliki beberapa anak satker, bisa diajukan per anak satker untuk operatornya. Nah, pengajuan itu hanya dapat disetting oleh KPPN untuk membedakan kode anak satkernya. Nah, terkait data UMK yang tadi Bapak tanyakan, perbedaan wilayah berarti membedakan anak satkernya juga ya, Pak? Oh, seperti itu ya. Tapi kita hanya satu anak satker. Anak satkernya di sini. Satu anak satker, Pak. Ya. Baik. Kita kan regional 12 BKN memang satu anak satker. Walaupun wilayahnya berbeda begitu ya, Pak? Iya. Oke. Karena itu jatuhnya sebenarnya UPT dia. UPT BKN Batam dan UPT BKN Padang. Oh, gitu. Mungkin bisa Mas Hamzah bisa membantu menjawab? Iya, izin menambahkan ya, terkait perbedaan UMK itu difasilitasi dengan pembedaan anak satker. Jadi nanti yang Pekanbaru misalnya itu akan berbeda UMK-nya dengan yang Sumatera Barat misalnya gitu ya, yang Riau dengan Sumbar. Berarti itu dibedakan jadi 2 anak satker. Meskipun nanti pada pengajuannya nanti 2 kali berarti kan. Ya. Jadi di anak satker nanti setting buat 2, UPT A, UPT B gitu ya, supaya nanti berbeda UMK-nya gitu sih. Kira-kira seperti itu. Bukan anak satker dalam artian gaji ya, karena di PPNPN dengan gaji tidak sama ya, tidak sama. Misalnya di gaji cuma 1 anak satkernya, tapi di PPNPN bisa beberapa, itu nggak masalah, nggak ada keterkaitan. Dan hubungannya di sini adalah dengan wilayah, dengan UMK, gitu. Jadi mau nggak mau harus dibedakan. Gitu mungkin tambahannya, Mbak. Oke, sip, Kang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon izin untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan presensi dan mengunduh bahan pemaparan ataupun mengunduh format surat terkait PPNPN yang bisa diakses di Linktree/gaji WP PPNP
gaji web PPNPN 008. Selanjutnya, Bapak Sujadi dari BPLHK Pekanbaru. Ya. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Izin bertanya, waktu mendaftarkan PPK kemana ada 2 PPK Mbak. Yang satu udah didaftarkan, tapi yang nggak punya pagu Mbak, gimana Mbak? Yang satunya? Yang punya pagu satu, yang satu nggak ada pagu, yang didaftarkan yang nggak punya pagu. Gimana bisa Mbak? Baik. Untuk pendaftaran PPK pada PPNPN didaftarkan yang memiliki pagu untuk pembayaran PPNPN saja ya Pak? Berarti diganti Mbak ya? Yang pertama dulu. Baik, silakan diajukan untuk penggantiannya ya Pak. Oh iya, iya. Ya Mbak, makasih Mbak. Baik, sama-sama Pak. Baik, ini Saudari Pina. Ada yang bertanya di room chat. Dari Ibu Veronica. Berarti sekarang belum bisa dibuat DPP ya admin, soalnya tadi saya mencoba membuat disebutkan bahwa kami bukan satker default. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Veronica. Untuk pembuatan DPP saat ini memang belum bisa kita laksanakan ya Bapak Ibu. Nanti untuk pembuatan DPP-nya baru bisa mulai kita praktekkan nanti di hari Senin. Dalam hal di hari Senin sudah dilakukan pembuatan, tapi masih terdapat kendala. Mohon dikonfirmasi ke KPPN agar kami tindak lanjuti Bapak Ibu. Jadi mungkin hari ini bisa dipelajari dulu materi yang sudah disampaikan, kemudian dilihat-lihat menunya dulu ya Bapak Ibu. Demikian. Sebutkan. Nggak apa-apa. Hah? Untuk hari Senin tidak ada Zoom lagi ya Bapak Ibu. Nanti bisa dikonfirmasi atau ditanyakan lagi melalui WhatsApp CSO, bisa lewat Zoom Pak, atau bisa tanya sekarang juga. Kalau ada yang masih diragukan. Nanti kami juga akan update rekaman ini di YouTube, sehingga Bapak Ibu yang masih bingung bisa membuka kembali record Zoom ini. Selanjutnya pertanyaan dari 68, kode satker 686222. Dipersilakan Bapak Ibu. Izin Mbak, bertanya. Kami kan ada anak satker Mbak. Untuk pengisian UMK-nya itu sesuai dengan kabupaten kota masing-masing Mbak? Maksudnya anak satker masing-masing Mbak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Saya izin menjawab ya. Nah, untuk perekaman UMK itu dilakukan per masing-masing anak satker ya Bapak. Jadi setelah login di user PPNPN webnya, kita melakukan setting satker terlebih dahulu. Dalam hal satker Bapak memiliki anak satker, kita melakukan setting anak satker juga. Kemudian setelah disetting anak satkernya, silakan direkam UMK dan UMP-nya sesuai dengan data pembayaran per anak satkernya. Demikian ya Pak. Siap Mbak, terima kasih. Sama-sama. Oh. Ini ada lagi Mbak Aprina, apakah user PPK boleh memegang 2 satker? Baik, dalam hal ada user PPK yang memegang 2 satker, bisa disampaikan pada format permohonan user ya Bapak Ibu. Bisa dituliskan untuk satker-satker mana saja yang akan dipegang oleh PPK, agar KPPN melakukan setting untuk kepemilikan user PPK-nya. Jadi, setelah Bapak Ibu login di user PPK nantinya, Bapak Ibu mendefault satkernya ya, di user PPK-nya. Dipilih kode satkernya, begitu juga dengan anak satkernya. Begitu. Jadi boleh ya Bapak Ibu.
Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya atau didiskusikan, Bapak Ibu? Silakan menggunakan fitur raise hand-nya atau bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat yang telah tersedia. Tadi sepertinya masih banyak yang bingung ya Bapak Ibu ya. Bisa langsung ditanyakan. Nih, ada dari Bapak Beni, KPU Rokan Hulu. Ada dari Bapak Beni, Mbak Afina. Iya. Apakah user PPNPN yang sudah didaftarkan dan digunakan di user PPNPN web sebelumnya bisa digunakan tanpa melakukan pendaftaran kembali? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Denny. Nah, untuk penggunaan user PPNPN web ini, itu tidak menjadi masalah maupun PPNPN web yang lama ya Bapak Ibu. Kita hanya melanjutkan transaksi. Perbedaannya, dulu kita melakukan perekaman DPP itu di desktop. Saat ini kita melakukan perekaman DPP itu di webnya. Nah, untuk usernya itu sendiri tidak menjadi masalah selama Bapak Ibu masih aktif untuk melakukan pembayaran di Satker tersebut. Dan selanjutnya, PPK Satker kami udah terdaftar di Digit, tapi pas masuk ke user PPNPN web, pakai user PPK yang muncul malah Satker MTSN 9 Kampar. Ini dari MTSN 3 Kampar, Mbak Aprina. Oke, baik. Sedangkan kami kan dari MTSN 3 Kampar. Itu bagaimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu MTSN. Jadi, untuk persyaratan memiliki PPNPN web ini tidak hanya sekedar memiliki user digit ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu memiliki user digit, dipastikan melakukan pengajuan permohonan user PPNPN web di user digitnya. Jadi user digit ini hanya menghubungkan kita ke user PPNPN web. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki user digit, tapi ketika login dia tidak berhasil login, dia loginnya ke Satker yang lain, dipastikan sudah melakukan pendaftaran user PPK dengan Satker yang ingin diloginkan. Begitu, dipastikan dulu ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan dari MTSN, apakah bisa menjawab? Baik, kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA CSO ya Bapak Ibu, baik pun melalui Hai CSO. Selanjutnya boleh kepada Mbak Resa. Selanjutnya, bagaimana cara menonaktifkan PPK lama yang telah terdaftar di Digit Gaji PPNPN, Mbak Aprina? Baik, untuk penonaktifan berarti mengarah pada pergantian PPK, benar ya Bapak Ibu? Nah, untuk pergantian PPK, silakan mengajukan formulir pergantian PPK ke KPPN. Formulir yang diajukan sesuai dengan format yang sudah disampaikan pada Linktree, baik pun yang sudah di-broadcast di WA CSO. Begitu, agar di KPPN disetting data satkernya, dinonaktifkan yang lama dan diaktifkan di satker baru. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Aprina. Jadi sekalian mengunduh format surat, sekalian bisa melakukan presensi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan dari PA Pasir Pengarayan. RUH data PPNPN input manual ya Mbak. Tadi sempat ada gangguan Zoom-nya. Nah, bagaimana nih? Oke. Nanti kalau misalnya bingung bisa dilihat untuk videonya ya Ibu di YouTube KPPN. Namun di sini kami perlu informasikan untuk RUH-nya dalam hal tidak ada perbedaan pembayaran dengan periode sebelumnya, Bapak Ibu hanya memilih data pegawai yang akan dibayarkan. Jadi tidak perlu merekam ulang karena kita masih menggunakan data yang dibawa dari aplikasi PPNPN Desktop. Kalau misalnya pembayarannya sudah berubah, silahkan disesuaikan untuk pembayaran DPP-nya. Begitu ya.
Jadi bisa diimport ya Mbak Pina ya dari desktop PPNPN sebelumnya ya. Oke. Untuk import tidak lagi kita laksanakan ya Bapak Ibu. Kita jadi data PPNPN desktop ini sudah masuk ke PPNPN desktop lewat upload ADK yang kita lakukan setiap bulannya. Jadi kan Bapak Ibu melakukan approve pembayaran PPNPN itu melalui PPNPN web ya Bapak Ibu. Jadi ketika approve oleh KPPN, datanya sudah masuk di PPNPN web. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan import data dari GPP, hanya melakukan setting seperti yang kami informasikan tadi. Baik, terima kasih Mbak Aprina. Jadi pertanyaan dari Pak Heri Poltekkes sudah terjawab juga ya Bapak. Untuk data PPNPN-nya tidak perlu diimpor, melainkan Bapak bisa melakukan setting langsung dan menonton kembali video ini di YouTube. Nanti akan kami rilis di YouTube. KPPN Pekanbaru. Bisa bertanya tuh. Perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu operator satker maupun pejabat, kami informasikan untuk pendaftaran user PPK dan operator pembayaran PPNPN bisa disampaikan ke KPPN itu sampai hari Jumat ya Bapak Ibu, mengingat proses transaksi kita akan dilakukan di hari Senin. Agar proses transaksi bisa berjalan sesuai dengan harapan kita masing-masing, tidak terjadi kendala apapun. Nah, untuk pengiriman dan pendaftaran user, kami akan informasikan kemudian daftar-daftar satker yang belum memiliki user, baik user PPK maupun operator. Nah, kemudian kepada satker-satker tersebut dimohon untuk kerjasamanya untuk segera melakukan pendaftaran, baik pun melalui user digit dan begitu juga pendaftaran melalui aplikasi PPNPN. Nah, untuk pendaftaran bisa dikirimkan bekasnya ke HICSO ya Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak Raisa? Baik, untuk pertambahan pegawai baru itu bisa kita tambahkan datanya di data RUH pembayaran ya Bapak Ibu. Nah, di situ kan ada pemilihan pegawai. Nah, di samping pemilihan pegawai ada tanda tambah nanti. Nah, di situ bisa diisikan data-data pegawai yang akan menerima pembayaran baru di bulan September. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya kita sampai jam 15.00 aja ya Mbak Aprina ya. Untuk materi maupun presensi maupun formatnya, format surat dan lain-lain bisa di-download di Linktree ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Mbak Aprina, dari Satker 40141, kalau user PPK tetap tapi user operator berganti, bagaimana? Oke. Kalau misalnya operator PPK-nya tetap dan berganti operatornya, silahkan diajukan untuk pendaftaran user operatornya saja ya Bapak Ibu. Mohon disertakan user operator sebelum dan sesudah pergantian agar kami dapat menonaktifkan yang lama dan mengaktifkan yang baru. Baik, untuk apakah Mas Hamzah ada tambahan, Mas Hamzah? Ya, kami sudah menginventarisasi ya, ada satker-satker yang terindikasi operator dan PPK-nya belum terdaftar atau PPK-nya belum terdaftar
atau PPK-nya nonaktif. Ini ada beberapa satker yang mungkin di Zoom ini sudah bergabung ya, Pak Marfi di satkernya juga belum ada PPK terdaftar dari BKN, kemudian Pak dari Sekretariat Bawaslu sebentar. Kalau Sekretariat Bawaslu sudah ada ya. Operator, oke, sudah ada. Barusan kami daftarkan untuk KPU Siak, udah aktif PPK-nya. Kemudian ada Poltekkes. Poltekkes Bapak juga belum aktif ya, belum ada user PPK-nya. Kemudian ada yang PPK nonaktif seperti di Satker 309, 307, 420, 146, BPJN 400, 492, 656, 308 itu PPK-nya nonaktif. Oke, kemudian 239, 111 juga tadi ada perubahan PPK ya Pak. Nah, mohon yang masih yang terdaftar di kami yang ada PPK dan operator itu kami cek kembali dan Bapak dan Ibu juga bisa cek kalau ada perubahan silahkan disampaikan perubahan penunjukan user operator dan PPK pada aplikasi PPNPN web. Nanti daftar lengkapnya akan kami rilis melalui broadcast ya. Silakan Bapak dan Ibu cek kembali apabila perlu didaftarkan ulang, silakan ajukan pendaftaran melalui HICSO. Mungkin itu tambahannya ya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Hamzah. Untuk materi PPT pada hari ini nanti akan ditambahkan di Linktree ya Ibu, Bapak Ibu. Nanti bisa dicek berkala. Pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Boleh, Mbak. Baik, Ya. ini ada. Siapa ini? Bapak Marfi? Iya. Oh, baik. Tadi kan pas Mas Hamzah bilang user PPK 667901 itu belum terdaftar ya? Ya, belum terdaftar. Pada saat 2 November 2021 itu kita udah ngajukan surat permohonan penunjukan user. Apa beda ya penunjukan user sama pendaftaran ya? Sama Pak. Sama. Setelah surat itu didaftarkan di digitnya PPK itu juga login gitu. Oh, jadi Ya. pada saat itu mungkin PPK nggak login ya? Iya, kemungkinan PPK-nya belum login ke digit. Kalau memang surat penunjukannya sudah ada bisa dipakai yang lama ya. Nanti dimohon nanti setelah login digit, klik aplikasi PPNPN, nanti di situ akan muncul ya notifikasi kalau nggak salah kode satker ya. Kita isikan dulu kode satker ya. Nah, sama user. Nah, setelah diisi kode satker, diisi role usernya PPK, disimpan, kemudian hubungi HICSO atau WA aja ke CSO untuk diaktifkan di admin KPPN. Itu aja yang belum berarti. Kalau surat penunjukan yang lama boleh. Ya, langsung ke CSO ke PPN aja kali ya. Kalau sekarang mau coba login juga kami standby untuk mengapprove hari ini. Oke, siap. Oke. Yang lain juga ya, mana tahu penunjukannya sudah ada tapi usernya belum login, jadi belum terbaca di KPPN. Baik, terima kasih. Baik, Mas Hamzah ada satu pertanyaan lagi nih Mas Hamzah. Apakah kami boleh menghapus data pegawai PPNPN yang telah berhenti? Boleh, silakan. Boleh. Apabila saran kami begini, untuk data PPNPN yang sudah berhenti, karena ada kewajiban perpajakan, mungkin ada kewajiban perpajakan dan perlu SPT tahunan, selama PPNPN ini menjadi pekerja atau mendapat penghasilan secara rutin dari Satker di tahun ini misalnya, nanti di akhir Desember itu akan ada perhitungan SPT tahunan. Meskipun mungkin yang bersangkutan tidak menerima atau tidak mendapat potongan pajak ya. Saran kami tidak perlu dihapus dulu, bisa dihapus di tahun depannya setelah Desember gitu ya, biar nanti ada data penghasilannya.
Gitu ya tambahannya. Baik, terima kasih kepada Mas Hamzah dan kepada Mbak Aprina. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, bisa ditanyakan melalui WhatsApp CSO ataupun nanti Zoompa. Dan bisa juga ditanyakan di HIS CSO. Baik, sampailah kita di penghujung acara sosialisasi pembayaran penghasilan PPNPN menggunakan aplikasi gaji web modul PPNPN ini ya Bapak Ibu. Kalau saya boleh menyimpulkan, acara pada siang hari ini adalah pembayaran PPNPN gaji web modul ini telah menerapkan konsep single database. Dan ini dapat diimplementasikan secara penuh kepada satuan kerja kementerian lembaga. Serta seluruh satker ini wajib, ingat ya Bapak Ibu, wajib menggunakan aplikasi gaji web modul PPNPN-nya mulai tanggal 19 September 2022. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau sekarang masih ada yang kosong ataupun belum, karena pasti nanti tanggal 19 September baru bisa digunakan, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sekian acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Saya Resa, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Seni pahat, seni rupa, salam sehat, dan sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, bagi yang belum mengisi absensi, presensi, bisa langsung mengisi ya Bapak Ibu. Oh my God. Yes. Iko, ada dikirim lagi. Yang dikirim awal absen tadi.